sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kasihmu sempurna dan indah bagiku, sungguh berharga kau di mataku, kau di hatiku selamanya.
Semua orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung kutub utara sampai kutub selatan, dari Amerika sampai Afrika, semuanya tahu bahwa yang namanya makanan itu sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Bayangin aja, jutaan orang di detik ini lagi menyalakan api, mungkin lewat oven, mungkin dia pakai kompor, pakai barbecue grill, barbecue pit. Mereka lagi masak ayam, masak ikan, mereka lagi masak sapi, masak sayuran, masak pakai minyak, pakai bumbu dan sebagainya. Mereka put them all together, di mix, dicampur-campur, dan akhirnya mereka hasilkan, suguhkan makanan yang paling enak, hidangan yang paling enak buat mereka mungkin kalau masih single, atau mudah-mudahan untuk keluarga yang dikasihi, untuk teman-teman yang ada di sekeliling mereka. Guys, food is essential. Makanan itu esensial, makanan itu sangat hakiki. Bukan cuma buat kita orang Indonesia, tapi buat semua orang di dunia. Tapi yang lucunya, walaupun makanan itu universal, walaupun kita semuanya makan karbohidrat, protein, vitamin, sayuran, tapi cara kita makan itu beda-beda. Cara kita masak itu sangat berbeda dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu budaya dengan budaya yang lain, negara dengan negara yang lain. Itu kita punya selera yang berbeda-beda. Iya nggak sih? Ada yang suka pedas, ada yang suka manis, ada yang suka asam. Semuanya punya makanan dan jenis makanan yang berbeda-beda. Di Indonesia semuanya berpusat dengan nasi putih. Tapi kalau kita mau lihat ke Timur Tengah, ke daerah Mediterania, tempat di mana Yesus 2000 tahun lalu hidup, makan dan berjalan, semua hidangan mereka berpusat kepada roti. Oke? Nah, sekali lagi, bukan berarti rotinya ini adalah yang paling enak di satu meja seperti ini. Enggak lah. Pasti ada ayam yang lebih enak, mungkin ada hummus lebih enak. Cuma, kalau kita bilang bahwa ini berpusat kepada roti ini, maksudnya apa? Kalau nggak ada hummus, kalau nggak ada salad, kalau nggak ada ayam pun, mereka masih tetap bisa hidup lewat makan roti ini. Nah, yang kita kurang mengerti sebagai orang-orang yang hidup di dunia modern adalah betapa miskinnya orang-orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Serius guys, gue tahu kalau lo pas zaman COVID ini, banyak di sini yang lagi nggak bisa kerja, banyak yang sudah di lay off, banyak yang mesti cari kesempatan untuk cari duit di tempat yang lain. Gue ngerti kalau kita semua di sini lagi susah, tapi gue cuma mau bilang, kayaknya hampir semua dari yang lagi nonton ibadah ini, hampir semua kita tahu kalau besok keluarga kita dan kita itu bisa makan. Di zaman Yesus, sampai barangkali sekitar 200-300 tahun yang lalu, cuma orang yang kaya banget. One more time. Kaya banget. Yang bisa tahu, yang yakin kalau besok itu dia dan keluarganya bisa makan. Jadi kalau ada orang yang bisa nawarin makanan, yang bisa nawarin roti, men, lo mau kemana aja, gue ikutin, gue kejar, lo mau di mana aja. Oke? Dan that's why, makanya waktu Yesus kasih makan 5.000 laki-laki plus perempuan, plus anak-anak, itu orang-orang mereka udah semangat. Mereka mau Yesus jadi raja mereka. Tapi walaupun Yesus mau jadi Mesias, Yesus lari dari orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka cuma mau roti. Yang Yesus tawarkan adalah roti kehidupan, bukan cuma roti biasa. Mari kita pelajari firman Tuhan. Jadi waktu Yesus selesai memberi makan 5.000 orang itu, semuanya semangat. Ini dia guys, ini kesempatan kita. Kalau kita mau makmur, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau supaya anak istri kita semuanya bisa makan setiap hari, kita mesti jadiin dia raja di Israel. Gue gak mau tahu itu si Herodes tentaranya kayak gimana, gue gak mau tahu itu yang dari Romawi juga mereka pasukannya kayak apa. I don't care. Ini orang bisa kasih makan, dia bisa ngajar, dia bisa nungking setan, dia bisa sembuhin orang sakit. Come on guys,
Ini nih, yang kayak gini nih. Dikit orang tuh cuma ngemeng, ngajar. Ini udah bisa ngajar, udah bisa nyembuhin, bisa ngasih makan, Jack. That's it. Jesus is King. Yesus Raja. Jadi. Let's go. Yesusnya nggak mau. Yesusnya kabur. Jadi begitu mereka bangun, mereka cari Yesus. Mana Yesus? Let's make him king. Ayo kita jadiin dia raja. Yesusnya udah nggak ada. Ternyata Yesus udah keseberang. Guys, let's go. Yesus udah cabut. Mari kita ikuti dia. Siapa tahu sampai sana dia lagi bagi-bagi roti lagi. Let's go. Ya ikutlah mereka naik kapal, nyebrang ke sisi danau yang satu lagi. Dan di situ Yesus udah nungguin mereka. Dan begitu Yesus lihat mereka, Yesus nggak excited sama sekali, dia nggak semangat gitu kan. Terus orang-orang mulai bingung, ini orang gimana sih? Orang kita datang ke sini untuk ngikutin dia loh. Orang-orang lain tuh capek, mesti ngumpulin orang banyak, ya nggak sih? Mesti promosi, ngumpulin massa. Jesus, we're here for you. Kita mau supaya kamu jadi raja atas Israel. Let's go, let's do this. Yesus langsung bilang, amen, lo baca, lo cuma mau roti. Ini kan, lo mau yang ini kan, lo cuma mau ini doang kan, makanya lo ngikutin gue. Yesus akhirnya bilang gini, guys, lo tuh datang cuma mau roti, tapi gue mau kasih lebih. Ini yang Yesus bilang, bentar ya. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah di sini kita mesti stop dulu. Kenapa? Karena kan di sini semua banyak kan yang percaya sama Yesus dan yakin kalau misalnya belum makan tadi pagi, kalau nanti siang ini juga nggak makan, pasti nanti malam lapar. Padahal tetap percaya sama Yesus, dibaptis, berbahasa roh, bisa melakukan mujizat, bisa mendengar suara Tuhan, tapi tetap aja badan masih lapar. Kenapa? Ini karena ini yang orang nggak ngerti. Ini kenapa mereka kecewa. Yesus bilang begini, guys, aku roti yang hidup, tapi bukan roti untuk kehidupan ini. Aku datang untuk memberi hidup yang kekal. Kalau kamu percaya, kalau kamu mencari aku, kalau kamu datang kepadaku, dan kalau kamu percaya bahwa Bapa sudah mengirim aku, maka kamu pun bisa menerima hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kelaparan. Siapa yang percaya, dia tidak akan haus lagi. Nah, orang bingung lah, kayak gini apa sih? Mesti makan roti kehidupan. Tapi Yesus bilang, oke, lo maunya apa sih? Lo kalau cuma mau roti kayak gini, percuma. Kenapa lo datang ke gua? Musa juga bisa kayak gitu. Tapi lo datang ke gua mesti nyari apa? Cari hidup yang kekal. Karena begini, lo kerja, lo berladang, lo jadi tentara, lo buka toko, lo bisa dapat kalau lo kerja keras roti yang kayak gini. Tapi roti yang kutawarkan, energi yang kutawarkan, sustenance yang kutawarkan kepada engkau, itu adalah untuk hal-hal yang kekal, hal-hal yang dunia tidak bisa tawarkan. Dan habis itu mereka ngapain? Tuhan Yesus, berikan kami roti kehidupan itu supaya kami bisa hidup dalam roh, bisa punya hidup yang kekal. Enggak lah. Orang mereka maunya apa? Mereka maunya roti. Dan begitu mereka nggak dikasih roti, mereka kecewa dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Kenapa kita belajar ini hari ini? Karena ini penting. Sekali lagi, gue di sini nggak mau jelekin semua dari lo semua yang mau berdoa supaya dapat roti, berdoa supaya karirnya lebih bagus, berdoa supaya diberkati, didoakan supaya tambah kurus, tambah ganteng, tambah cantik, dapat pasangan, awet muda. Men, lo mau datang ke Yesus, lo minta apa? Itu bukan urusan gue, itu antara lo sama Tuhan Yesus. Dan kalau misalnya lo mau didoain, nah, sini keluar, kita doain. Sekarang kita doain.
Oke? Dan nggak ada tuh kita yang pernah ngejelek-jelekin, apa? Lo minta supaya jerawat lo hilang. Kita nggak ada yang jelek-jelekin. Lo mau minta apa aja, lo mau kita doain apa aja, kita doain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan yang selalu baik, yang selalu bermurah hati, yang selalu memberikan yang terbaik buat kita semua akan menjawab setiap doa kamu. Amin? Amin. Tapi gue cuma mau bilang, kalau lo datang ke Yesus dan lo cuma minta hal-hal yang dunia itu bisa tawarkan, pasti lo akan kecewa. Karena bukan itu yang Yesus tawarkan buat kita. Yang Yesus tawarkan bukanlah hal-hal yang duniawi ini. Yang dia tawarkan adalah hal-hal yang kekal. Sekali lagi, bukan hal-hal yang dunia, bukan hal-hal yang fana, tapi adalah hal-hal yang kekal. Damai sejahtera, pengampunan, pengharapan. Ini yang Yesus tawarkan, pemulihan. Guys, nasi itu penting. Sorry, gue bukan orang bule. So yeah, this is fun once in a while. Sekali-sekali lah gue makan kayak gini. Gue makan tetap nasi. Jadi nasi dan bakmi itu penting. Panada itu penting. Tapi kalau kita datang ke Yesus cuma buat hal-hal yang penting di dunia ini, ya kasihan dong kita. Karena kita tahu kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. If we believe in our heart and we confess with our mouth, kalau kita katakan dengan lidah kita, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Raja, maka kita pasti selamat. We will be safe. Dan kalau kita selamat, ketika Dia datang lagi menghakimi semua orang yang hidup dan mati, kita akan dibenarkan. Dan kalau kita dibenarkan, Dia akan datang hidup di sini, surga baru, bumi baru, dan hidup yang kekal. Guys, lo mau minta hal-hal yang cuma buat hari ini, atau lo mau minta yang kekal? Dan kalau lo terus-terusan datang minta yang ini, yang fana, yang buat hari ini, yang buat hari ini, buat hari ini, yang ada apa? Kecewa. Kenapa? Karena bukan itu yang Yesus tawarkan. Yesus mau memberikan yang terbaik. Dia mau memberikan yang kamu butuhkan, yang kamu impikan. Tapi yang belum pernah didengar, yang belum pernah dilihat, yang belum pernah timbul di dalam hati, itu yang Dia sudah siapkan. Dan yang itu tuh yang kita mesti cari dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kita belajar tentang roti kehidupan hari ini? Karena hari-hari ini kita susah dapat roti biasa. Karena pandemik, banyak yang dipecat, banyak yang perusahaannya tutup, banyak yang nggak bisa nge-gig. Banyaklah yang membuat kita tuh sama seperti orang-orang yang ikut Yesus. Gue sih yang penting cuma roti. Mau dari Romawi, mau dari Herod, mau dari Yesus. Gue yang mana aja deh, yang lagi di depan gue Yesus, Dia yang bisa kasih makan di wilderness, di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah padang gurun belantara. Jadi gue mau ikut Yesus. Tapi Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Barang siapa percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kita tawarkan adalah yang Yesus tawarkan. Yang Yesus tawarkan adalah hidup yang kekal. Hidup di dalam roh. Hidup dalam kebaikan. Dalam kesabaran. Dalam pengendalian diri. Itu yang kita tawarkan. Kadang-kadang kita sendiri pun salah. Kadang-kadang kita, kadang-kadang sering pun pendetanya salah. Tapi dengar saya. Guys, serius. Pada akhirnya, kalau kita percaya dan kita berpegang dan kita minta sama Yesus roti kehidupan tersebut, maka pastinya kita akan memperoleh hal-hal yang kekal. Sekali lagi, bukannya hal ini jelek,
Silahkan deh, minta apapun dari Yesusku. Lo mau minta apapun dari Yesus gue bisa kasih. Dan kalau misalnya dia berkenan, kalau misalnya dia bermurah hati, akan diberikan buat lo semua. Tapi, kalau dia bisa kasih yang kekal, ngapain sih mintanya cuma yang ini terus, yang biasa terus? Tuhannya luar biasa. Karena kuasanya kamu sudah dibuat luar biasa juga. Tapi mintanya masih biasa terus. Mau kemana? Bayangin aja, kalau misalnya Tuhan udah kasih, kamu mobilnya Porsche, Bugatti, apalah tahu, I don't know man, all those fancy cars, mobil yang mahal-mahal gitu. Tapi tiap kamu pergi ke pom bensin, premium, mau jadi apa guys? Mau kemana? Inilah sama Tuhan Yesus. Udah diberikan hidup yang kekal. Mintalah roti kehidupan. Mintanya roti biasamu. Yang datang selalu dimintanya hal-hal yang biasamu. Minta sama Tuhan hal-hal yang kekal, hal-hal yang luar biasa. Kita dipanggil untuk hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk hidup yang luar biasa. Berarti kita mesti punya sumber energi, sumber kekuatan yang luar biasa juga. Berarti kita harus selalu minta roti kehidupan yang cuma bisa, yang cuma ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Karena hidup dalam roh, hidup dalam peperangan dalam roh ini, ya kita harus punya senjata-senjata roh, punya kekuatan roh yang bisa kasih. Ya cuma roti kehidupan itu yang bisa kasih, ya cuma Yesus. Jadi kalau kamu baca firman, terus udah hambar. Kalau kamu berdoa, terus rasanya nggak didengar. Kalau misalnya kamu melayani, tapi udah nggak ada semangatnya lagi, udah nggak ada apinya lagi. Kalau kamu lihat orang belum kenal Yesus, terus kamu bilang, ya udahlah, lo hidup-hidup, mati-mati, neraka-neraka. Guys, kenapa kamu kayak gitu? Karena kita selalu berfokus sama hal-hal yang hari ini ya. Kita berfokus sama hal-hal yang fana. Kita berfokus sama hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita berfokus, kalau kita berserah, kalau kita mati-matian berfokus sama Tuhan yang udah mati dan dibangkitkan. Kalau kita berfokus sama roti yang hidup dan minta roti yang hidup, minta pewahyuan, minta berkat, minta kekuatan, minta kesabaran, hikmat, marifat, dan kuasa Roh Kudus, maka hal-hal yang supernatural, hal-hal yang lebih, hal-hal yang sangat teramat baik akan diberikannya, akan dilimpahkannya, dan semua rencana, warisan, dan semua kekekalan kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Fokus dengan yang kekal, maka segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu impikan, yang belum pernah kamu bayangkan, akan diberikannya kepada kita, anak-anak. Guys, kita mau komunion, kita mau perjanjian kudus buat semua yang percaya sama Tuhan Yesus, yang minta roti yang hidup, yang gak mau lapar lagi, yang gak mau haus lagi akan hal-hal roh, akan hal-hal yang kekal. Ayo, anggur, roti, mari kita perjamuan kudus bersama-sama. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan dibunuh di atas kayu salib, Yesus makan bersama murid-muridnya. Dan waktu mereka lagi makan, Yesus ambil roti, makanan paling penting buat mereka, yang Yesus bagi-bagikan. Waktu Yesus bagikan, Yesus bilang begini, inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Guys, ada banyak teologi, pengertian tentang apa yang Yesus lakukan pada perjamuan kudus yang pertama itu. Tapi yang biasanya kita baca adalah pengertian daripada Rasul Paulus sendiri di kitab Korintus. Dan dia berbicara bahwa tubuh Kristus itu, roti itu adalah gereja. Jadi kalau misalnya kita ambil bagian dalam tubuh Kristus ini, kita ambil bagian dalam persaudaraan antara semua orang yang mengaku dan mengikuti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Tapi hari ini kita mau perhatikan apa yang Yesus katakan di Injil Yohanes yang baru kita baca. Aku adalah roti yang hidup. Aku adalah roti kehidupan. Barang siapa yang makan tidak akan kelaparan. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan haus lagi. Guys, kita makan ini, kita makan roti ini, kita mesti ingat bahwa fokus kita udah bukan di kehidupan yang biasa-biasa lagi, bukan pada hal-hal yang fana lagi, hal-hal yang normal lagi, hal-hal yang natural lagi. Kita berfokus kepada yang kekal. Kita punya segala sesuatunya itu berfokus kepada hal yang Yesus tawarkan. That's His bread. Itu yang Dia mau kita terima. Jadi sekarang semuanya, kita angkat roti ini. Mari kita imani bahwa yang spiritual, yang kekal, sudah Tuhan Yesus berikan buat kita semua yang percaya dan minta Dia untuk menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Lalu Yesus angkat cawan dan Dia bilang, inilah darahku yang kuberikan kepadamu. Do this, lakukanlah ini untuk memperingati aku. Guys, ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Kalau ada yang baru berarti apa? Yang lama udah gak kepake lagi. Jadi semua yang jelek, semua yang busuk, semua yang berdosa, semua kedagingan, kalau kamu minum ini, mungkin kamu masih struggle. Mungkin kamu belum bisa buang. Tapi udah gak boleh kamu cari. Udah gak boleh kamu cari. Kamu bukan lagi seorang pendosa. Kamu adalah orang yang hidup kekal dalam kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jadi jangan lagi kamu cari hal-hal yang busuk. Jangan lagi jadi orang yang busuk. Jadilah ciptaan baru. Be who you are. New creation in Jesus Christ. Mari kita nikmati darah Kristus bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini banyak yang butuh Tuhan untuk menyembuhkan. Banyak yang butuh supaya Tuhan memberi.
Banyak yang butuh supaya Tuhan memberikan jalan keluar, memulihkan hubungan suami dan istri dan keluarga. Tuhan berikan, Tuhan bukakan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, masa kita cuma datang ke Tuhan minta hal-hal yang biasa? Tuhannya kan Tuhan luar biasa. Kita diciptakan ciptaan yang baru luar biasa. Kita bukan cuma untuk hal yang fana, tapi hal yang kekal. Biarlah kami datang tiap pagi, tiap malam minta hal yang kekal. Minta keselamatan buat orang-orang di sekeliling kami. Minta damai sejahtera di negeri ini. Minta ada pemulihan di bangsa ini. Tuhan, kita ini untuk hal-hal yang lebih, bukan hal yang biasa. Kita ini orang-orang yang kudus, bukan orang-orang biasa. Biarlah kita hidup yang kudus, Tuhan. Biar kita fokus sama yang kekal, bukan hal yang biasa-biasa saja. Mulai hari ini, kami tahu bahwa kami gak bakal lapar lagi. Kami gak bakal haus lagi. Karena yang kami punya adalah sesuatu yang kekal. Dan di dalam Engkau, segala kekuatan yang kami butuhkan untuk peperangan rohani sudah Engkau siapkan. Roh nubuatan, roh yang kudus ada dalam hidup kami. Untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Bukan cuma nanti waktu Tuhan Yesus datang lagi. Tapi mulai hari ini sampai Engkau datang Immanuel. Bahkan sampai akhirnya. Tuhan Yesus, our life is yours. Hidup kami cuma buat Tuhan. Keluarga kami, gereja kami, kehidupan di bangsa ini, kami serahkan semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. I hope you're blessed. Semoga semuanya diberkati. Jangan lagi hidup yang biasa-biasa. Jangan cuma fokus sama hal-hal yang fana. Fokus sama yang kekal. Nggak bakal lapar lagi, nggak bakal haus lagi. Tuhan pasti sediakan. Peace. With every breath I take, I sing your songs of praise. Your goodness never fails in my life. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. It's your goodness is running after, keeps running after me. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.